Atau mereka bisa main marksman. Ataupun dapetin assassin baru lagi. Tapi kalau assassin sebenarnya agak susah untuk nge-burst ke Aldous. Oke. Iya, itu Kalau dia. marksman, Aldous late game sakit. Habis. Sakit banget. Kecuali akan ada satu marksman yang akan berada di area side lane. Atau fighter kah yang mau jadi jungler? Bisa jadi. Leomord kah? Really? Dan ternyata Seperti ada Siapa dia? suara-suara Lancelot. Wow. Oke, itu dia. Lancelot. Berarti Lancelotnya akan diamankan oleh seorang Lexia. Yap, Lexia akan menggunakan junglernya sebagai Lancelot. Oke, baiklah itu dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Entah itu Aras GMY ataupun dari Blacklist Internasional. Oke, dan bisa kita bilang ini adalah Aldous tipe mandiri. Ini Aldous Mandiri. Ada Aldous healer. Mandiri. Kita lihat aja ini dia hero-nya. Udah ada Matilda, lalu Aldous, Harit, Pakito, dan juga Glue. Dan di sisi Aras di Malaysia, pertama kali kita lihat akan melihat ada seorang Lunox, Lancelot, Kufra, Esmeralda, dan Benedetta. Wow, ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Dan sesaat lagi lubang hitam akan terbuka. Dan kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan bagaimana peta kekuatan dari kedua tim ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Land of Dawn, kita datang. Yes, pertandingan champion yang terjadi antara kedua tim, Battle of Champion. Sama-sama menjadi juara di regionnya masing-masing. Blacklist Internasional berhadapan dengan Arasji Malaysia. Di Yoi. mid lane-nya sudah ada Eson dan Izan Asmi sudah saling membaku hantam. Itu tadi ada glue-nya kayak di area mid. Apakah Glue tank. Glue tank? Glue-nya jadi tank. Oke, glue-nya kali ini akan bertugas untuk jadi tank. Oke, Oh My Venus dengan Matildanya udah mulai bergerak di bagian tengah. Dengan Soul Bloom yang dia milikin tadi udah memberikan sedikit shock terapi juga kepada wave minion. Tapi E2 di bagian atas gak cukup satu, ada 2 orang Betul. sekarang berhadapan. 2v1 di top lane luar biasa sekali untuk Edwards. Kayaknya dia udah terbiasa di ganking lebih dari satu pemain gitu. Iya. Dua sama tiga bawa sini semua. Biasa kayak anak kos udah biasa menghadapi masalah apapun sendirian. Om. Yoi. Apalagi ketemu ibu kos. Yoi. Udah paling itu raja terakhir ya. Benar, ngeflanknya pinter banget tuh biasanya. Yoi. Yes, dan yang paling ngeri sebenarnya adalah dia berani banget tuh buat cutting minion. Padahal dia tahu ada 2 orang sebenarnya di belakang Masih dia. punya flicker tapi ternyata di seorang Edward kali ini Kaisernya mencoba untuk mengejar terus-menerus tapi ternyata tidak bisa mendapatkan berapapun di kill dari Edward. Yap, flicker yang tepat waktu dikeluarkan oleh Edward. Dia selamat sejauh ini, masih memancing ataupun emang nggak tahu. Dan sekarang udah ada satu Stardust Dance lagi yang mengenai ke arah tubuhnya. Eson di bagian tengah berada di dalam rerumputan, memang tidak bergoyang, tapi sangat-sangat berbahaya apapun yang ada di dalamnya. Iya, ini aku menarik melihat permainan dari seorang Zakus ya. Zakusnya bakal bermain seperti apa? Apakah bisa selepas waktu di game pertama di saat grup stage, atau mungkin kali ini adalah kehancuran dari seorang Zakus, karena kita lihat sendiri dari Zakusnya kali ini mencoba untuk menghancurkan seorang Eson, tapi belum ada follow up damage yang dilakukan oleh tim Arasji Malaysia. Masih jauh. Tadi Lunox-nya juga udah perlahan mendekati dengan Izaname ataupun sebuah pergerakan lah gitu, karena ada inisiat yang dilakukan. Tapi kita lihat aja Wise sendirian, purple buff di dalam tubuhnya. Di bagian tengah Eson masih berjibaku, ada Matilda juga udah level 4. Kita siap untuk melihat bagaimana cycling eagle yang akan dikeluarkan, tapi Wise sudah mulai mendekat. Udah ada satu Tyrant Defense juga langsung ditembakkan, langsung diluncurkan begitu aja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Ada Phantom Execution, tapi nggak mengenai ke arah Oh My Venus. Venusnya masih bisa selamat. Di sisi yang berbeda, Zakusnya harus menghilang, tapi ternyata udah ada Wise yang menjadi korban. Walaupun Zakus harus mengorbankan diri, mendadak Electro Final Blow langsung mendaging aja, langsung aja memotong seluruh jalur pelarian. Zaman Force langsung dikeluarkan, mencoba untuk membalas. Kaiser harus pergi ke arah berbeda, dan Lancelotnya pun sekarang harus menjadi korban, Gio. Tadi benar-benar pertarungan yang sangat rugi bandar bagi Arasji Malaysia kali ini. Oh My Venus masih mau lebih. Goles menjadi korbannya, tapi ternyata masih bisa mundur ke belakang. Benedettanya, eye for an eye, masih bisa menyelamatkan, bahkan sampai ke base-nya untuk menambah darahnya. Ini aku lihat permainannya padahal udah dapat satu orang situ. Udah mendapatkan seorang Wise di early tadi. Ketika Turtle diamankan oleh seorang Lancelot Lexia. Tapi snowballingnya dilakukan kembali dan akhirnya Lexianya juga akhirnya harus tumbang. Iya. Ini yang bagus dari Blacklist adalah bagaimana cara mereka melakukan trading. Yap. Satu demi satu, meskipun Wise tadi tumbang, tapi tradingnya itu ngasih makan ke arah Matilda, dan ini Matilda akan nge-burst, akan menjadi second damage dealer terbesar. Kita tahu Eve juga adalah salah satu favorit dari Oh My Venus, tapi kali ini dia lebih prefer buat pakai Matilda. Benar, dan Matilda sekarang karena udah ada glue, berarti dia bisa fokus ke damage nih, Om. Betul. Fokus damage dari Matilda ini pasti akan sangat mengganggu sekali. Defense-nya udah dikasih ke Eson aja Ini udah. benar, Esonnya pasti akan fokus ke arah damage, tapi Izanami di bagian tengah masih berusaha sendirian aja untuk menahan siapapun yang ingin menggempur ke arah pertahanannya. Dan ini juga ada fun fact ketika seorang Edward ya
mencoba untuk menyerang dari Kaiser, tapi teman-temannya Wise dan juga Eson segera melakukan backup. Bahkan di waktu mereka ini Zaman Frost yang udah dikeluarkan, mencoba untuk menembak seorang Oheb dan mega kill. Diaman kalau Venus mencoba untuk dua-duanya dihilangkan dan berhasil double kill. Oheb yang luar biasa sekali. Pergerakan dari Omar Venus membuat 2 bahkan 3 orang dari bottom lane arah Malaysia harus hilang. Dengan Purify yang masih aktif, dia gunakan, dia mengeluarkan Zaman Force-nya Dapat lagi. selamat sudah, tapi Izanami bisakah dia kabur? Woi, banyak banget itu, darahnya banyak banget itu, namanya Izanami itu. Iya. Sunlight Pulse-nya baik banget dikeluarkan, mendapatkan begitu banyak regen HP. Tapi di bagian tengah kita lihat ada Zakus di area rivernya dengan bouncing ball memberikan backupan terhadap Lancelot. Iya, dan turtle yang pertama, yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down juga. Udah mulai dipop oleh tim Blacklist, tapi sepertinya hanya untuk mencoba memanggil para player dari RSG Malaysia untuk datang ke arena pertempurannya. Oke, di bagian atas udah satu objektif berhasil didapatkan, tapi di bagian bawah tadi ada sebuah percobaan mirroring tapi gagal, bisa bilang gagal total. Iya, tadi balik lagi si Blacklist. Mereka terlihat sangat strong karena oh my god. Masih bisa play. Tyrant Rage-nya digocek seadanya, harus nepok dinding batu. Wow. Gila. Wow, luar gila. biasa reaksi yang Cepet diperlihatkan ya, respon dari Oma Venus tadi. Iya, dan kita lihat setelah Ome Venus melakukan keajaiban barusan. Kali ini waktunya dari teman-teman Edward, Eson dan juga Wise mencoba untuk mengambil turtle yang kedua, dan tanpa ada gangguan sama sekali Blacklist mendapatkan turtle yang kedua. Iya, karena tadi sebelumnya kan udah ada Edward yang langsung mencicil-cicil aja. Dia hanya menunggu kehadiran dari Wise, tapi di bagian bawah kita lihat Zakusnya harus berjibaku segera memancing untuk Oheb bisa lebih maju. Tapi sekarang Ohebnya masih berhasil masuk ke dalam dari altar turretnya, dikejar habis-habisan. Oheb seperti yang gak bakal bertahan lagi karena ada satu Tonros yang langsung mengenai. Tapi sekarang Phantom Execution dikejar dengan satu Cycling Eagle, pergi ke arah yang berbeda. Zakusnya agak kuat, Tonrosnya dikeluarkan, namun masih bisa selamat dari Eson. Esonnya masih punya flicker yang ditahan-tahan dan akhirnya membuat dia selamat. Bahkan kali ini pertarungan berada di bottom lane. Sudah ada Lexia dan juga Izan Asmi. Wise, Eson dan juga Omar Venus akan saling berhadapan 3 on 3 di area bawah. Gue bisa bilang bahwa di sini Aldous adalah salah satu hero milik dari Blacklist International dan sudah seharusnya di ban sih. Sudah ya, wajib ya. Wajib, karena semua bakal play around dari Aldous kan. Yap. Ketika kita melihat bahwa ada team fight yang terjadi, Aldusnya bebas tadi. Aldusnya bebas banget, sebebas-bebasnya mungkin dengan 4 hero yang bisa bisa menahan bagaimana pertempuran yang dikeluarkan oleh Blacklist ataupun RSG MY. Aldusnya ini bisa entah dia melakukan spin ataupun emang join the fight, dan ini dia itemnya di bagian bawah, pertempurannya pecah lagi tuh. Luar biasa sekali, monster kill seorang Oh My Venus. Bener-bener nggak bisa dibentung. Bahkan satu orang pun belum ada yang bisa melakukan kill terhadap Oh My Venus. Waduh, bebas banget sih di bagian bawah. Dan sekarang tuh sendirian aja. Edward nih bener-bener sendirian. Udah ada Chaos Assault, sedikit lagi SP tersisa, namun untuk regen SP-nya, oh my god, itu apa damage-nya. Bahkan untuk kali ini Tyrant Rage-nya hanyalah menjadi Tyrant Rage tanpa arti apapun. Tanpa ada artinya. Tyrant Rage yang tidak ada artinya sama sekali. Tidak bisa menumbangkan seorang Edward. Bahkan tadi kalau misalnya untuk orang awam melihat Edward ketika berhadapan dengan Izan Asmi, ini pasti mati Edward. Ternyata tidak semudah itu. Ya, dibalikin semua. Ketika ada kayak sedikit celah sih sebenarnya tadi ketika dia bisa melepaskan jab demi jab tadi. Final blow dikeluarkan oleh Loleos untuk mundur. Sementara itu dari bottom lane-nya Wise sepertinya udah memiliki stack yang cukup banyak. Karena juga Turtle yang ketiga udah mulai hadir lagi di tengah-tengah lane of down. Yap, di bagian tengah 3 lawan 2. Esonnya perlahan tapi pasti gedek-gedek maju ke bagian depan, mencoba untuk menampol langsung ke arah Lexia. Udah ada satu Tenmir yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata ke arah manakah perginya? Enggak, hanya jadi. masuk ke dalam rerumputan. Hanya tipu-tipu. Ini yang gue suka dari Blacklist. Ada mereka nggak terlalu terburu-buru untuk melakukan team Yap. fight. Kalau ada opening, yes, mereka bakal kembali ke semuanya. Kalau enggak, ya udah mereka bakal mundur ke belakang. Oke. Akan menjadi sebuah tarik ulur yang baik lagi. Zaman pun dikeluarkan, entah ini gunanya untuk mengusir musuh pemain dari arah CNY. Tapi ternyata tadi Tyrant Rage-nya baik banget, namun Cobra nggak mendapatkan follow up damage yang maksimal hingga mengakibatkan Zakusnya pun harus hilang. Bahkan tadi ada damage dari sebuah turret yang nggak membuat 3 orang yang terkena Tyrannus itu hancur. Bahkan dari seorang Wise-nya bisa menyolong satu orange buff milik seorang Lexia. Ini udah rugi bandar banget. Dan dari segi itemnya, Ini item-itemnya nih. Oh, sabar terlebih dahulu.
Ini dia pertempuran udah mulai pecah kembali, harusnya Eson hanya lumpang lewat. What are Oh my you Venus doing? sudah mau scatter my maut. goodness. Hihihi, sekarat banget dari Oh My Venus masih bisa melakukan flicker ke belakang. Ya lebih karena rush ya, item-item dari Blacklist lebih dahulu jadi juga itu yang pertama sih. Dan karena kalau kita lihat memang Lancelotnya masih baru mempunyai heptasis saja Yap. tadi. Jadi nggak terlalu tebal kalau kita bandingkan dengan Oheb yang memiliki notabene sudah hampir selesai item-itemnya dia. Cepet ya. Cepet banget. Tingkat kepedean dari pemain Blacklist Internasional luar biasa sih Om. Eson oke, darahnya tebal. Tebal. Matilda ngapain? Ngikut-ngikut juga. Edward ada yang mau sentuh dibalas kan sama dia. Dibalesin secara langsung gitu. Dan sekarang Edwardnya ada di bagian bawah, dia berpindah dari atas. Ada Eson juga yang selalu membuat perimeter di bagian tengah. Web Iya. minionnya akan segera dihilangkan. Oh my Venus akankah menjadi target karena seperti Tyrant Reverse akan dilepaskan? Enggak, ternyata Enggak. ditahan dulu. Oh My Venus ini menjadi target harusnya sih dari untuk arah si Malaysia, karena setidaknya kalau bisa melakukan point kill ke arah dia Edward. udah bisa kita lihat Edwardnya juga kena Kuat knockout banget. strike langsung aja modar Kuat di tangan seorang Edward Wah, Oleals. gila sih. Ini udah kalah item, udah kalah level juga, udah cukup berat untuk arah si Malaysia memberikan perlawanan. Oh, benar Tyrant di situ di belakang kita lihat Wise-nya sendirian di sana, Zanasmi dan juga seorang Eson mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Wise-nya. Zaman Force dikeluarkan, masih bisa mundur, sedangkan Oh My Venus jatuh tepat waktu, masih bisa jadi bulir-bulir dari seorang Lunosia. Tapi kali ini apakah masih bisa selamat? Sepertinya Flicker tidak bisa menyelamatkan seorang Lunox dari sebuah kematian. Wow, Beli. Iya, dan mungkin catatan buat kita ada Matilda dari Oh My Venus di sini memang punya win rate yang besar banget, terutama ketika dipakai di MPL regular dan Itu juga dia. final. Nah ini nih pertempuran antara Edward dengan dua orang sekaligus. Tapi di bagian tengah Benedetta-nya mau berlari kemana? Masih bisa selamat, tapi kita berpindah lagi. Dan Edward-nya pun masih survive, masih bisa selamat. Mengakibatkan ada space yang tercipta. Rekan-rekannya bisa mendapatkan satu bertahan tanpa adanya bantuan dari Lord. Dan di bagian tengah Zakus yang memberanikan diri dengan bouncing ball maju ke bagian depan. Ada Edward juga yang langsung mengusir mundur. Kaisernya ngeflank ke arah yang berbeda. Tapi untuk Harit, ini dia space dan space yang tercipta kembali. Gila, lihat dah, barusan si Wise-nya langsung mengeluarkan chase pad aja gitu. Iya. Lordnya kayak udah pede pasti dapat, gak bakal dikejar sama tim Benar. PSG Malaysia. Wah, dan itu Tyrant Rage-nya. Ada peta-peta Gusha. Nah. Dan untuk kali ini shutdown pun tercipta. Oh my Venus-nya berhasil didapatkan. Sebuah serangan kejutan dilakukan oleh Aras GMY. Harusnya sih kayak gini ya bermain dari RGMY, mencoba untuk menculik seorang Oh My Venus, karena kita lihat dari Zakusnya sendiri berhadapan dengan Edward. Kadin Lexianya mencoba untuk membantu penyerangan juga terhadap Edward, tapi serangan dari seorang Edward cukup sakit, bahkan Lexianya harus mundur dengan Phantom Execution kali ini. Oh my god. Ini orang itu 1 kuat lawan 3 banget. loh. Iya loh. Jadi Edward, lihat dari tadi Edward too strong dengan Pakitonya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali apabila hero ini lepas di tangan dia. Tapi Lord di bagian atas perlahan udah mulai masuk. Esmeralda menghadapi sendirian di bagian bawah. Pertempuran udah mulai pecah kembali. Tapi bagian tengah Zaman Force dikeluarkan hanya untuk bisa mengusir mundur pemain dari RCMY. Tonrosnya dikeluarkan mengusir mundur satu wave minion. Tapi ini dia mereka masih bisa mempertahankan area tersebut. Iya, masih bisa mencoba untuk defense terlebih dahulu karena midnya menjadi incaran dari tim Blacklist Internasional. Bahkan beberapa soft skill sudah dikeluarkan oleh tim Blacklist Internasional. Dan kita lihat Lexianya udah sekarang full maut, Zaman Force dikeluarkan, Ohebnya juga udah sekarang full maut kali ini. Tapi masih bisa mundur ke belakang. Bahkan Wise-nya yang terlalu berada di depan, dia tahu dirinya cukup tanky. Pada glow-nya juga udah keluar dari seorang Loyal sekali ini. Belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Sudah terlalu tanky banget tim harus di Malaysia. Tapi Zakus ya udah gak bisa selamat. Wow, Zaman Force wow. lagi dan lagi dari Oheb. Mencoba untuk beberapa kali Loyal sampai sudah mundur. Ada Chesvet tapi belum tahu begitu ke siapa. Tidak ke siapa-siapa. Ya, ini Panjang ya ini powernya Om ya. ini susah banget sih buat bisa dilawan Blacklist ya. I mean like secara chemistry mereka terlihat ya dari ada gap lah. Iya. Gap yang lumayan besar kalau kita lihat sini. Masing-masing playernya udah tahu temannya mau ngapain dan sekarang dikejar begitu aja. Oke, mereka mendapatkan Matilda tapi Zaman Force langsung dikeluarkan guna untuk membalaskan keadaan dan ternyata Aldous lah yang berhasil mendapatkan point kill tersebut. Fun fact-nya kalau kita lihat ya, seorang Wise dengan Aldo sebenarnya dia nggak banyak mengincar point kill. Tapi pergerakan dia membuka vision, dan ketika dia udah menuju late game, asisnya tuh banyak banget. Iya, ini yang menjadi striker bayangan sebenarnya Striker bayangan. adalah Aldous. False 9. Striker utamanya Harit.
adalah Harit. Harit, ya. Ini yang kita harus waspadain. Orang ngelihatnya jungler adalah core utama, Iya. tapi ternyata Tapi bohong. bohong. Ya itulah yang dilakukan oleh Blacklist Internasional. Ya, dan bahkan ketika Oheb atau Haritnya coba untuk di-ganking tadi bottom lane itu langsung di-cover sama teman-teman. Iya. Cepet banget coverannya juga ke bagian bottom lane. Dan semuanya mengarah ke area Harit untuk memberikan coveran, bukan ke arah Aldous-nya. Udah ada Tyrant Rage-nya. Oke, zaman Force dikeluarkan. Alekto final blow untuk kali ini. Masih terjadi pertarungan di bagian depan. Zakus harus peregang nyawa untuk kesekian kalinya. Apa yang bisa dilakukan oleh Beneta dengan adanya satu tampulan yang membuat tanah dari Lane of Dawn langsung retak seperti itu. Dan juga tersisa 3 player dari arah GMY yang harus mempertahankan daerahnya. 3 berlawan dengan 5. Tinggal 1 menit lagi Lord yang kedua akan hadir tengah-tengah Land of Dawn. Tapi sepertinya dari tim Blacklist nggak mau nunggu waktu lama lagi mencoba untuk menyerang ke arah depan kali ini. Dapat Force dikeluarkan oleh seorang Herite dari Oheb, tapi Zanasmi masih bisa mundur ke belakang. Nggak ada minion, harus bersabar dari Blacklist Internasional. Oke, NOD kali ini diambil oleh Izanami. Ada Zakus juga, Tyrant Reverse di bagian atas langsung di charge aja, dilompatin ke depan kah? Enggak ternyata ya. Masih coba sabar-sabar dulu. Mungkin menunggu datangnya Lord di detik ke-20 sebentar lagi akan hadir. Courage Must diamankan oleh seorang Zakus tentunya untuk mendapatkan movement speed juga. Iya, entah dia mau menghilang terlebih dahulu ya kan. Diem, tahu-tahu Tyrant Rage bisa jadi ekspektasi. Yes, tapi balik lagi sih itu player Aldous terima heal dari mana ya? Gede juga ya. Itu dia makanya Om. Ternyata untuk kali ini mereka bermain hanya dengan 4 orang gitu loh, untuk bisa membangun serangan. Emang untuk si Aldous-nya hanya menjadi last man standing ataupun last man apa ya yang memberikan damage gitu loh. Dan sekarang Esonnya sendirian di bagian belakang cukup pede, nggak ada damage yang benar-benar ngeburst untuk bisa menghilangkan satu player ini. Iya udah tebel banget, tapi kita lihat Omar Venus ternyata menjadi target dari tim Arashi Malaysia. Enggak semudah itu. Esonnya udah sekarang full mau, tapi kita lihat dari seorang Omar Venus masuk ke depan dan bahkan seorang Kufranya hilang. Lunoxia pun hilang. Edward kali ini mencoba untuk mengejar Rolex dengan Eye for a Nine keluarkan, tapi sepertinya di tangan bantuan Oheb udah pecah immortalnya, nggak bisa kemana-mana lagi guys. Iya, Lexia kita hanya tinggal menunggu aja. Kita hanya tinggal menunggu sepersekian detik lagi akan ada hilang sudah. Itu dia, namun di bagian atas Vestarnya terbuka bebas. Kaisernya apa yang bisa dilakukan seorang diri di mana 5 player dari Blacklist International udah siap untuk langsung mendapatkan kemenangan dan game yang pertama di match yang pertama upper bracket. What a play dari tim Blacklist Internasional. Luar biasa banget, mereka kayak gak ngasih ampun. Apapun yang dilakukan berhasil, penyerangannya berhasil, naikin level dengan cepat berhasil, secure early game juga berhasil. Itu gue jujur bisa bilang bahwa dari Arashi Malaysia sendiri mau nafasnya susah.